Saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan untuk mata kuliah perancangan tapak. Ya. Mata kuliah perancangan tapak SKS-nya 2, artinya 2 jam tatap muka, 2 jam terstruktur, dan 2 jam mandiri. Di dalam 1 minggu harus disediakan 6 jam untuk mata kuliah ini. Nah, yang 2 jam tatap muka itu didampingi dosen dalam perkuliahan ya, itu 1 jamnya 50 menit. Jadi totalnya 100 menit dalam setiap minggunya. Sekarang ini di semester 4 ya. Jadwalnya setiap hari Jumat, yang pagi itu pukul 8 sampai 9.40, yang sore pukul, ya ini karena mata kuliah sebelumnya 3 SKS, sehingga saya dapat jadwal jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8 lebih 40 menit. Tetapi mungkin kalau offline kan bisa menyesuaikan karena jadwal sebelumnya itu semesternya sama, jadi mahasiswa pesertanya mungkin juga sama. Nah, nanti kalau ada keberatan tentang jadwal, bisa kita atur sendiri ya. Misalnya kalau jam 8 terlalu pagi, mungkin ada yang belum bangun, ya nggak apa-apa, mungkin jadi setengah 9 atau jam 9. Tapi jangan sampai bertabrakan dengan mata kuliah lain yang Anda tempuh ya. Kemudian ruang kuliahnya ada secara online, ada di Google Classroom. Ya, ini kodenya sudah diumumkan. Kemudian secara sinkron kita adakan pertemuan dengan Zoom seperti pagi hari ini. Sifat kuliahnya wajib, jadi harus ditempuh untuk setiap mahasiswa. Nah, kemudian manfaat kuliahnya atau tujuan kuliahnya ya. Ini mahasiswa atau mengenalkan kepada mahasiswa tentang tapak dan elemen serta komponennya. Kemudian agar mahasiswa dapat mengidentifikasi kondisi tapak terhadap potensi yang menunjang program kegiatan dan kendala yang harus diantisipasi. Mahasiswa dapat memilih lokasi dan tapak yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada program bangunan. Mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengolah tapak untuk menunjang program bangunan. Mahasiswa dapat menggambar rencana tapak dan menjelaskannya. Mahasiswa dapat menggambar detail rancangan tapak dan menjelaskannya. Jadi ya nanti harapannya setelah mengikuti kuliah atau pada saat mengikuti kuliah mahasiswa bisa melakukan semuanya ini. Nah, deskripsinya, arsitektur adalah hasil karya manusia yang dibangun di atas permukaan tanah atau batu-batuan landasan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat berkegiatan. Nah, ini definisi sejak semester 1 ya kita sepakati. Nah, tapak merupakan lahan dengan batas tertentu sebagai tempat berdirinya bangunan atau arsitektur ya. Nah, untuk menjaga keselarasan dengan bangunan dan kegiatan di dalamnya, maka tapak harus diolah dan dirancang agar dapat mendukung program kegiatan pada bangunan. Untuk itu perlu dipahami bagaimana kondisi tapak yang ada, dikenali komponen yang ada di dalam dan di sekitarnya, kemudian diidentifikasi dan dianalisis potensinya agar dapat dimanfaatkan, dan kendalanya atau permasalahannya diantisipasi ya, diantisipasi agar mendukung program bangunan. Nah, hasil yang diharapkan adalah
nanti kalian bisa menghasilkan rencana tapak atau side plan dan rancangan elemen tapak atau gambar detail ya. Nah, kompetensi mata kuliah ini ya mungkin hampir sama dengan tujuannya tadi ya. Mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan mengerti tentang tapak, elemen, dan komponennya. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kondisi tapak terhadap potensi dan kendalanya ya. Kemudian mahasiswa dapat memilih lokasi dan tapak yang sesuai dengan kriteria. Mahasiswa dapat menganalisis tapak dan menanggapi kondisinya ya, untuk menentukan perletakan bangunan dan pembagian ruang terkait dengan program bangunan. Nah, mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengolah tapak untuk menunjang program, dan mahasiswa dapat menggambar rencana tapak dan menjelaskannya. Mahasiswa dapat menggambar detail rancangan tapak dan menjelaskannya. Indikator pencapaiannya ya tadi mahasiswa dapat menjelaskan ya, jadi setelah memahami dan mengerti mahasiswa harus dapat menjelaskan, mahasiswa dapat menggambar baik rencana maupun rancangannya, kemudian mahasiswa dapat menganalisis dengan diagram-diagram ya. Mahasiswa dapat menggambar kondisi tapak ya, sebelum membuat rencana harus bisa menggambar kondisi tapaknya dulu, kemudian setelah dianalisis dan dibuat konsepnya, maka mahasiswa harus bisa membuat rencananya ya. Dan yang terakhir dapat menggambar detail rancangan tapak. Jadi kalau rencana itu berupa side plan secara keseluruhan, tapi kalau detail itu ya komponen apa yang didesain di situ. Perkuliahan tadi kita sebar menjadi 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk minggu pertama hari ini ya, nanti kita bahas tentang pengertian perancangan tapak, kemudian ya diawali dengan pengantar dan pendahuluan. Ini masuk pendahuluan ya, karena sudah membahas tentang pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Kemudian nanti ada sedikit materi tentang tapak dan lokasi. Waktunya 100 menit, tapi karena saya mulainya sudah lebih ya nanti kita untuk online bisa dikurangi ya. Untuk online itu per jamnya 40 menit, jadi kira-kira nanti 80 menit ya. Tapi kalau mulainya sudah mundur ya mungkin nanti ya tergantung, kalau sudah cukup ya kita akhiri. Kemudian minggu kedua kita bahas tentang elemen dan komponen dalam tapak ya. Di situ ada elemen fisik berupa elemen alam dan buatan, kemudian ada elemen non fisik atau budaya. Jadi ini masih pengenalan ya, masih pengenalan. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang proses perancangan tapak ya, mulai dari input berupa program bangunan dan informasi tapak, kemudian ada proses berupa analisis tapak, kemudian outputnya adalah konsep perancangan tapak. Nah, ini dalam prosesnya ya, tapi nanti output yang diharapkan ya rancangan ya, tapi sebelum merancang kan harus ada konsepnya dulu. Nah, waktunya sama karena 2 SKS ya. Kemudian minggu keempat kita bahas program bangunan, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan ruang pada bangunan. Nah, ini nanti sudah mulai ada tugas ya. Nah, kalian yang sekarang mungkin menempuh studio itu bisa silahkan tugas yang ada di studio dibahas di sini juga boleh. Misalnya studio 2 itu sudah masuk belum? Tugasnya tentang apa?
Kalau tidak salah studi 2 itu mendesain bangunan yang sederhana tapi sudah agak multifungsi ya, artinya mungkin multi masa juga ya. Jadi seperti mungkin perkantoran ya setara dengan kantor desa mungkin ya, kantor desa, kantor kecamatan ya. Kalau kemarin SPA 1 itu kan belum bertingkat, nah mungkin yang sekarang sudah bertingkat. Nah, nanti program bangunannya apa, fungsinya apa bisa dibahas di sini, sehingga membutuhkan tapak yang bagaimana. Nah, minggu berikutnya kita bahas tentang pemilihan tapak. Jadi tapak itu bisa dicari, dipilih, disesuaikan dengan program bangunannya, tapi bisa juga tapak itu sudah tersedia, kemudian dicari program kegiatan yang cocok di sana. Nah, kalau kita berangkat dari program bangunan, kita mencari tapak yang sesuai ya. Tapi kalau berangkat dari tapak yang sudah dimiliki, ya kita mencari program bangunan yang sesuai. Nah, ini tinggal mana yang lebih dulu ya di dalam penerapannya nanti. Kalau mahasiswa tugas akhir itu kalau membuat fasilitas baru biasanya ditentukan dulu program bangunannya baru mencari tapak ya. Tapi kalau membuat meredesain bangunan lama, tapaknya kan sudah tersedia ya, berarti sudah tidak mencari tapak lagi. Ya kecuali relokasi ya, kalau relokasi mungkin harus mencari tapak, mungkin permasalahannya karena tapak yang sekarang sudah tidak memadai dan tidak mungkin untuk pengembangan misalnya. Kemudian minggu ke-6 setelah kita mendapatkan tapak ya kemudian diidentifikasi, mengenali potensinya dan permasalahannya ya. Jadi tidak semua tapak itu kan menguntungkan ya kondisinya, tapi mungkin ada yang mungkin malah bermasalah atau menjadi kendala dalam mengembangkan program bangunan. Nah, ini harus dikenali. Kemudian minggu ke-7 dari potensi yang dimiliki dan permasalahan yang ada bagaimana tanggapannya. Kita menanggapi kondisi tapak dikaitkan dengan program bangunan. Nah, ini sebenarnya yang dibahas ini sudah bisa per kasus ya, misalnya dari tugas masing-masing itu bisa dibahas di sini, kasusnya beda-beda ya. Nah, setelah bisa menganalisis ya, kemudian mengkaitkan dengan program bangunan, maka bisa membuat sonasi atau pembagian ruang di dalam tapak yang terkait dengan program bangunan. Terus setelah tahu kebutuhan ruangnya atau mungkin tatanan bangunannya, kemudian bagaimana meletakkannya di dalam tapak. Jadi di sini mungkin belum berupa site plan yang komplit ya, tetapi sudah ada zoning ya, zoning site istilahnya. Jadi misalnya tempat parkir diletakkan di depan. Jadi kaitannya dengan zoning kegiatan ya. Jadi kemudian mungkin bagian yang publik diletakkan yang mudah diakses, bagian yang private diletakkan yang jauh dari publik, misalnya seperti itu. Nah, nanti pada minggu ke-9 UTS. Tapi kemungkinan UTS-nya bisa diisi di sini ya, karena biasanya jadwal UTS itu kan 2 minggu. Tetapi untuk mata kuliah arsitektur biasanya mengambil minggu kedua.
Tapi kalau nanti misalnya jadwal UTS-nya jatuh di sini ya kita selenggarakan di minggu ke-8. UTS-nya nanti presentasi tugas, tapi tentu saja ada tugas yang dikumpulkan ya berupa paper atau tulisan ya yang memuat program bangunan, identifikasi tapak, analisis tapak, dan konsep pengolahan tapak. Nah, dilampiri dengan ini tadi sonasi ya. Nah, setelah UTS nanti akan ada kuliah offline. Nah, nanti kita kalau bisa di ruang studio ya, karena mungkin mata kuliah ini separuh teori, separuh praktek ya. Jadi selain harus bisa menganalisis, juga harus bisa menggambar ya, bisa membuat rancangan. Nah, rancangan itu kan biasanya dalam bentuk gambar. Nah, minggu ke-10 kita nanti masuk kelas mulai menanggapi terhadap kondisi, jadi kita fokus minggu ke-10 itu tentang topografi. Nah, topografinya di dalam tapak, tadi kan sudah disonasi. Nah, bagian di luar bangunan, apabila ada topografi mau diapakan ya? Mungkin dibuat unda-unda, atau mungkin dibuat bukit-bukit, atau mungkin dibuat taman. Nah, ini nanti di sini pengolahannya. Kemudian minggu ke-11 fokus pada pemanfaatan dan penataan elemen alam berupa vegetasi. Nah, di dalam tapak itu kadang-kadang sudah ada vegetasi yang cocok tumbuh di situ dan mungkin umurnya sudah cukup lama dan cukup rindang. Nah, apabila vegetasi itu bisa dimanfaatkan ya kalau bisa jangan dihilangkan ya, tetapi dilestarikan. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Ya, nanti fokus pada vegetasi yang ada, kemudian penataannya mengikuti. Kemudian pemilihan jenis vegetasi dan peletakannya dalam tapak. Nah, vegetasi itu kan fungsinya banyak sekali ya, selain untuk ekosistem ya, ekologi lingkungan, untuk menghasilkan oksigen, mungkin untuk sumber makanan bagi satwa ya, tapi juga secara arsitektural bisa membentuk ruang, membentuk bayangan, kemudian bisa mengarahkan, bisa bisa menambah kualitas visual ya di dalam rancangan, sehingga selain memanfaatkan vegetasi yang ada, tentu saja perlu menambahkan vegetasi dan menata supaya rancangan tapaknya bisa lebih baik dan mendukung program kegiatan. Kemudian minggu 12 kita fokus ke air ya, elemen air. Nah, pemanfaatan elemen air permukaan. Ini jika di dalam tapak sudah ada misalnya kolam, ada sungai, ya, itu dimanfaatkan. Tetapi kalau tidak ada, bisa juga misalnya membuat kolam buatan ya, dan mengatur letaknya di mana. Nah, biasanya kolam itu fungsinya banyak sekali, bisa untuk menyejukkan udara, untuk menambah kualitas visual, kemudian bisa untuk budidaya ikan ya, dan mungkin bisa juga untuk kebutuhan air, untuk penyiraman tanaman ya, mungkin bisa juga untuk ya kalau kolamnya besar bisa untuk sumber air untuk pemadam kebakaran ya mungkin. Kemudian minggu ke-13 terkait dengan kegiatan, kalau ini tadi kan terkait dengan elemen alam ya, ini terkait dengan kegiatan.
Di dalam tapak itu perlu diatur sirkulasinya, ya. Kemudian disediakan fasilitasnya. Jadi misalnya terkait dengan program kegiatan, tentu saja orang menuju ke satu tapak kan harus ada pintu masuk, ya. Kemudian harus ada pintu keluar juga. Nah, pintu masuk atau pintu keluar itu bisa jadi satu, bisa dipisah, ya, tergantung kompleksitasnya, ya. Jadi kalau mungkin sangat kompleks dan kendaraannya sangat banyak, mungkin bisa dipisah karena supaya tidak kredit, ya. Tapi kalau bangunannya sederhana mungkin cukup satu. Kemudian sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki hendaknya dipisahkan supaya tidak terjadi cross, ya. Kalau di jalan-jalan itu kan semestinya sudah disediakan jalan kendaraan berupa aspal, ya, biasanya, kemudian jalan untuk pejalan kaki berupa trotoar. Tapi sayang sekali, ya, pemanfaatannya itu tidak diawasi, ya, mungkin sehingga trotoar lebih banyak untuk orang jualan, untuk kegiatan-kegiatan parkir misalnya, itu sebenarnya sangat mengganggu, ya. Fasilitas yang mestinya dinikmati oleh pejalan kaki malah dirampas oleh kegiatan informal yang alasannya itu ekonomi, ya. Sudah, kalau sudah alasan ekonomi jadi repot, ya. Nah, nanti di dalam rancangan tapak juga harus dipisahkan dan jalurnya juga harus dirancang, ya, fasilitasnya, misalnya yang untuk kendaraan itu materialnya apa, untuk pejalan kaki materialnya apa, untuk parkir apa, nah itu nanti dibedakan, ya. Kemudian minggu ke-14 ini terkait dengan elemen fisik buatan, ya. Nah, di dalam tapak juga diperlukan fasilitas untuk menunjang kegiatan berupa istilahnya street furniture, ya. Jadi perabotan yang ada di luar bangunan, ya. Kalau di dalam bangunan kan furniture, ya, yang di luar kita sebut street furniture. Jadi fasilitas kegiatan yang ada di tapak, ya. Misalnya karena di tapak ada kegiatan bermain, ya, itu ada bangku taman, kemudian mungkin ada kegiatan menunggu, perlu ada papan-papan penunjuk, papan penanda, mungkin papan pengumuman, ya. Kemudian ada kegiatan, ya, ini harus selalu disediakan, ya, tempat sampah. Kadang-kadang fenomena yang terjadi masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat, ya. Itu bisa disebabkan karena memang perilakunya, ya, yang tidak benar, tapi bisa juga karena tidak disediakan tempat sampah. Nah, kalau sudah disediakan tempat sampah masih membuang sampah sembarangan, berarti perilakunya, ya, kalau itu. Kemudian mungkin butuh pot untuk meletakkan tanaman. Ini juga bisa didesain, ya. Kemudian butuh pagar untuk mungkin membatasi tapaknya atau membatasi ruang kegiatan. Kemudian butuh tangga misalnya untuk mencapai ketinggian, ya, untuk mencapai ketinggian lantai, atau mungkin bangunannya lebih tinggi, atau mungkin lahannya tadi berkontur, topografinya miring misalnya. Nah, ini harus didesain dan digambar, ya. Nah, ke-15, ya, ini tugas berikutnya, kalian mulai menggambar, ya. Jadi sebenarnya menggambarnya bisa dicicil, tetapi ini saya beri waktu kalian untuk membuat rencana dan rancangan. Rencana tapak berupa side plan, rancangannya berupa gambar detail, ya. Jadi menggambar side plan dan detail rancangan tapak terkait dengan unsur alam, kegiatan, dan fasilitas pada tapak. Jadi nanti ada
bagaimana mengatur unsur alamnya, kemudian bagaimana memfasilitasi kegiatannya, dan secara fisik fasilitasnya apa saja. Nah, dalam UAS nanti presentasi tugas ya. Jadi gambar yang sudah kalian buat ya dipresentasikan dan dijelaskan ya pada saat ujian. Kemudian untuk materi berupa PowerPoint atau mungkin PDF-nya ya, atau mungkin kalau ada videonya saya sampaikan di Google Classroom. Kemudian untuk penjelasan materi, diskusi dan tanya jawab melalui Zoom ya. Kemudian pengumpulan tugas, asistensi tugas dan penilaiannya melalui Google Classroom. Oke, ini karena masih online ya. Nah, nanti yang offline ya langsung di kelas ya, dikumpulkan secara fisik. Kemudian ujiannya presentasi tugas melalui Zoom meeting ya. Kalau sudah offline ya ini maaf belum saya diberi. Artinya ini secara online, tetapi kalau offline ya presentasi di kelas. Tapi kalau tugas mungkin ya pengumpulannya di Google Classroom aja ya supaya tercatat ya. Kalau secara offline ngumpul berkas itu kadang-kadang malah pada hilang ya berkasnya dan membutuhkan tempat. Oke, kemudian buku yang saya pakai ini ada Designing the Natural Landscape, Austin Richard. Kemudian ini terkait dengan metode perancangan Budi Laksito ya. Ini ada bagian untuk menganalisis tapak dan kemudian ini tentang programming Palmer ya. Kemudian Walker ini ada plan grafik, ini isinya contoh-contoh gambar. Kemudian ada satu lagi Walker ini yang detail-detail tapak ya, ini belum saya tulis di sini. Kemudian Edward T. White itu konsep sourcebook, ada bagian tapaknya juga. Kemudian khusus analisis tapak Edward T. White juga ada ya. Jadi buku-buku yang terkait dengan site ya, dengan tapak, nah ini yang akan kita gunakan. Kemudian tugasnya juga ini ada 2. Jadi ya, yang pertama membuat paper berisi program bangunan, kemudian pemilihan tapak, informasi tapak, analisis konsep, dilampiri gambar kondisi tapak dan layout zonasi tapak. Kemudian yang tugas kedua membuat gambar rencana tapak ya, atau site plan dan detail rancangan tapak. Ya, jadi mungkin tugasnya ada tertulis, ada gambar ya. Jadi karena sifatnya memang ada teori dan ada prakteknya. Tapi supaya tidak menjadi tugas yang berat ya, ini bisa dikaitkan dengan tugas kalian yang lain supaya ikut membantu ya, ikut membantu memecahkan permasalahan khususnya tapak. Nah, untuk pembobotan ini kehadiran kuliah saya pertimbangkan juga, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan. Tugas ini tidak harus final dikumpul ya, tapi mungkin selama proses mengerjakan tugas kalian konsultasi atau didiskusikan di kelas ini sudah baik ya. Ini bobotnya 20%, aktivitas mengerjakan tugasnya, kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Nah, yang paling besar bobotnya adalah pada ujian akhir karena
itu menjadi akumulasi dari semua kegiatannya. Makanya ini harus dihadiri, tapi bukan berarti hanya hadir ujian saja, karena yang 60% kan juga ada prosesnya. Nanti kalau hanya hadir ujian ya nilainya hanya 40%. Misalnya ya ujiannya bagus, misalnya nilainya 80 ya di sini atau 90 di sini. Mestinya amin. Tapi karena bobotnya hanya 40%, ya aminnya menjadi 40%, mungkin jadi ngedrop nilainya menjadi D misalnya atau jadi C. Ya tergantung rumusnya ini ya. Tapi kalau semua kegiatan diikuti, semua bobot masuk ya nilainya akan penuh ya. Mungkin yang tadi ujian akhirnya dapat amin, tapi di sini ternyata full A semua. Nah, kemungkinan bisa mengkatrol yang amin ini menjadi A. Ini nilainya sesuai dengan yang ada di simak. Ini angkanya untuk menghitung IPK ya, tapi nilai untuk tugas-tugas itu bisa 0 sampai 100 ya. Tapi yang untuk menghitung IPK 0 sampai 4. Tapi intervalnya juga cukup detail. Kalau dulu kan hanya ada A, B, C, D. Jadi amin A per B, B plus ini enggak ada. Sehingga mungkin ada yang nilainya 75 dapat B ya. Kemudian mungkin 80 juga B ya. Mestinya kan 80 B plus ya. Jadi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan kalau nilainya itu hanya 4 macam. Nah, kemudian untuk tata tertib ini khusus kuliah online secara asinkron, pokoknya kalian harus selalu hadir ya. Mestinya tidak hanya sesuai, tapi sebelum jadwalnya silakan tengok Google Classroom-nya ya. Ya, untuk membaca pengumuman dan mendapatkan materi, kemudian menanggapi dan merespon pada kolom chat ya, itu lebih baik ya. Karena kalau kalian menanggapi kan saya yakin bahwa oh ini berarti sudah masuk Google Classroom. Nah, bila diselenggarakan dengan Zoom ya, saya nggak pakai Google Meet ya, akan diumumkan di Google Classroom 30 menit sebelumnya. Nah, tadi juga saya usahakan sebelum jam 8 sudah saya umumkan, kemudian kita memulai Zoom-nya jam 8 lebih ya. Dan mahasiswa harus hadir. Sekarang berapa yang sudah hadir? 7 dengan saya itu berarti 6. Padahal pesertanya ada 15 ya. Jadi saya tunggu sampai 10 menit, kemudian saya mulai, sehingga harapannya yang hadir 15 menit ini segera menyusul. Jika tidak dapat hadir, silahkan izin ya. Tadi ada mahasiswa yang masuk kemudian izin terus keluar, tetapi mohon izin untuk mengikuti kuliah yang sore nanti. Ya mudah-mudahan nanti sore ada kuliah yang sinkron ya. Kemudian izinnya bisa titip ke temannya atau mungkin ke media sosial, mungkin ke WA atau ke Google Classroom ya. Jadi tidak harus mengirim surat seperti zaman dulu. Nah, untuk dosennya juga saya usahakan hadir tepat waktu, bahkan sebelum kuliah saya sudah standby ya. Kemudian bila 30 menit dari jadwal itu saya tidak memberi pengumuman, tidak mengabari apa-apa ya, mungkin saya sedang berada di luar jangkauan ya. Nah, nanti kalian boleh boleh meninggalkan ruang, artinya ruang Google Classroom ya, mungkin untuk ke
ruang yang lain silakan. Tapi nanti tetap harus diganti, baik itu secara asinkron dengan materi di Google Classroom maupun dengan Zoom dengan jadwal yang berbeda. Karena 16 pertemuan tadi harus terpenuhi. Oke, ini nanti kalian boleh mengusulkan ya, silakan ditulis di chat Google Classroom. Nanti kalau sudah saya revisi, nah saya minta persetujuannya. Oke. Jadi itu tadi kontrak kuliah ya, sudah dipahami atau belum? Udah, Bu. Sudah ya. Tapi kalau ada misalnya sekarang belum keluar idenya, boleh diusulkan di Google Classroom ya. Ketentuan offline-nya belum saya masukkan. Anda boleh mengusulkan ya. Iya, kan ada surat edaran dari rektor itu. Jadi kita kuliah online sampai batas UTS, setelah UTS nanti offline. Sifatnya teori kan saya masukkan di online, tapi nanti setelah UTS kita mungkin praktek di studio ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya.